TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Ada para saksi ya, apakah secara bersama-sama ya, apakah para saksi tahu ada surat keputusan Menteri Pertahanan ya, di November 2017 yang menunjuk Avanti Communication London untuk melakukan penyewaan satelit secara langsung? Apakah saksi tahu, Bapak? Saya tidak tahu karena sudah tidak menjabat. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik. Pertanyaan kedua terkait dengan dokumen yang kami serahkan ke Majelis Hakim Jaksa supaya kita bisa menggali fakta bersama. Apakah pada saat penyidikan di Kejaksaan, penyidik menyampaikan kepada Bapak ada surat Jaksa Agung di Desember 2018 bahwa pembayaran kepada Avanti ini dinyatakan oleh Jaksa Agung sudah selesai. Laporan Jaksa Agung Bapak Prasetyo kepada Presiden Jokowi di Desember 2015 yang suratnya kami berikan ke majelis dan Pak Jaksa. Apakah saksi tahu? Tidak tahu, Yang Mulia. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya ingin membantu menjawab pertanyaan Ibu Hakim dengan pertanyaan tadi, apakah saksi tahu bahwa kontrak Airbus itu 1 Desember 2015 di mana di dalamnya kontrak Avanti dijadikan lampiran yang tertanggal 6 Desember 2015. Ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Hakim, apakah saksi tahu nggak soal itu? Saya tidak tahu, Bapak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kepada Pak Mul ya, mohon konfirmasi. Apakah tadi saksi menyampaikan bahwa satelit Artemis berada di orbit 123 selama jangka waktu kurang lebih 1 tahun di November 2016 sampai 2017? Itu benar berada di orbit tersebut? Benar ya. Pak Titon tahu soal itu? Saya kurang tahu soal itu. Bapak? Saya tidak tahu. Baik. Pak Titon, terkait tadi yang Bapak bilang daftar ulang, karena ini Kuben ya, Kuben bukan Elben, itu daftar ulang. Kapan itu daftar ulangnya dan waktu itu Bapak bertemu dengan siapa untuk proses daftar ulang? Proses daftar ulang tidak perlu berdasarkan siapa-siapa. Bahwa daftar ulang itu menjadi hak semua negara untuk daftar ulang. Gitu. Bahkan tanpa ada persoalan ini pun kami berhak untuk mendaftar ulang. Tapi pendaftaran ulang itu sudah ya Pak ya? Pendaftaran ulang itu dilakukan? sudah dilakukan ya. Kemudian ini BAP-nya Pak Budi nomor 20, saya tanyakan Pak Budi konfirmasi ya. Siap. Bahwa penyerahan hak penggunaan filing yang tadi ditanyakan oleh Ibu Majelis ya, di Mei 2016 ya, itu tidak ada kewajiban dan tugas dari Kominfo untuk memonitor, mengawasi kepada Kemhan. Ya, sesuai dengan Permen, setelah penyerahan itu yang berlaku adalah mengawal regulasi internasionalnya, Pak. Jadi laporan ke Jenewa, ke ITU itu tugas dari negara atau tugas dari administrator, dalam hal ini Kominfo. Pak Titon tahu soal itu? Yang Bapak tahu apa faktanya soal itu? Sama pertanyaannya, bahwa kalau sudah di Kemenhan, Kominfo sudah tidak mengawasi, sudah sepenuhnya di tangan Kemhan. Ya, dari praktis yang ada gitu, bahwa justru para operator itu setiap tahun harus melaporkan kepada kami. Contohnya misalnya kondisi-kondisi tertentu, apalagi kondisi kahar seperti ini. Karena toh juga akhirnya yang harus melaporkan segala sesuatunya kepada ITU itu harus pemerintah, dalam hal ini adalah Kemkominfo. Baik, Pak Mul sama mengenai hal tersebut atau ada tambahan? Ya, sesuai dengan tugas fungsi Kominfo terkait dengan pengelolaan orbit satelit adalah mengawal filing satelit Indonesia di internasional ataupun dengan negara-negara lain yang mengalami yang perlu koordinasi. Gitu. Tapi terkait dengan pengadaan satelit itu semuanya dilaksanakan oleh operator dan Kominfo tidak ikut baik di Kemhan maupun di operator satelit lainnya. Jadi pengadaan tidak pernah menjadi tugas fungsi dari Kominfo. Kemudian kepada ketiga saksi pertanyaannya sama, apakah Bapak Menteri Kominfo saat itu Pak Rudiantara ya pernah mengajak saudara ya atau menceritakan kepada saksi ada rapat terbatas kabinet
dengan Presiden yang dia dari Menkominfo sama Menhan ya pada tanggal 3 dan 4 Desember 2015 yang salah satu agenda rapat terbatas di istana tersebut membahas tentang satelit ini, masalah soal satelit. Anda ikut nggak sama Pak Menkominfo Pak Rudi waktu itu? Tidak, Pak Penasihat Hukum. Disampaikan nggak sama Pak Tidak. Rudi? Pak Rudi cerita nggak ada rapat dengan Presiden, ada notulennya, nanti notulennya kita sampaikan pada saat pembuktian. Pak Menteri Rudiantara tidak menceritakan pertemuan rapat terbatas tersebut. Ton? Saya eselon 2 terlalu jauh dengan menteri, Pak. Mohon maaf. Ya, Pak Mul. Saya dapat info kalau dari Pak Direktur menginformasikan kepada saya. Baik. Kemudian ini BAP-nya Pak Budi di BAP nomor 31 ya. Saya supaya cepat aja saya bacakan ya di BAP Bapak nomor 31 ya. Apa saksi mengetahui pengadaan Satkomhan satelit pertahanan yang direncanakan Kemhan dan berapa nilainya serta pengadaan apa saja? Di jawaban ini saksi menjawab gini, bahwa sesuai surat nomor R552 2015 tanggal 19 November 2015, Kemhan merencanakan dan melaksanakan sistem satelit pertahanan yang akan memiliki diantaranya 1. Segmen angkasa NGSO, kemudian satelit GSO Geostationary Orbit ya, dengan misi utama sebagai tulang punggung integrasi pertahanan ya, yang direncanakan menggunakan berbagai pita frekuensi termasuk diantaranya UHF ya, HF, L-band, C-band dan Q-band. Di sini ada kata-kata Q-band nih dari surat Menteri Pertahanan yang saudara sampaikan di BAP saksi nomor 31. Masih ingat soal itu? Masih ingat Pak Penasihat Hukum, itu adalah surat kepada Menteri dan kami mendapatkan didisposisi oleh Menteri mengenai Satkomhan tersebut, Siskomhan, sehingga ada yang kami ceritakan ada NGO, ada non geostasioner, non GSO, tapi mengenai anggarannya kami tidak tahu karena ditanyakan di situ. Baik. Terkait dengan pertanyaan ORM 1 dan ORM 2. Tadi ORM 1 di September 2015 di London, ORM 2 Desember 2015 di London ya. Tadi kami konfirmasi ke terdakwa bahwa betul ya saksi bertiga tidak hadir di dalam ORM 1 dan 2 tersebut. Tidak. Tidak ada. Baik. Jadi apa yang saksi sampaikan tadi itu hanya membacakan yang saksi bacakan dari report notulen, tapi saksi tidak langsung hadir di ORM tersebut ya? Tidak. Tidak hadir. Iya, tidak hadir. Cukup lah ya.